Salam. Dari seluruh rangkaian bacaan ini, dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 disimpulkan dalam satu tema seragam di seluruh gereja masa, menentukan pilihan hidup berdasarkan firman. Menentukan pilihan hidup berdasarkan firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini harus memilih. Kalau kita tidak memilih, maka kita dipilih. Hidup ini adalah pilihan. Jadi bukan asal hidup saja. Hidup itu pilihan. Mana yang kita mau kerjakan, atau mana yang paling kita suka? Dipilih atau memilih? Mana yang kita suka? Dipilihkah atau memilih? Dipilih. Dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu di persimpangan. Ya, kita mana yang mau kita pilih? Dipilih atau memilih? Kita sepakat bahwa kita dipilih. Sesudah kita dipilih, kita di persimpangan. Ini. Sesudah kita dipilih, kita ada di persimpangan. Persimpangan itu Tuhan tidak bisa paksa Anda harus ke kanan atau ke kiri. Pilih. Pilihan kita lah yang kemudian menentukan kemana kita akan pergi. Lalu pertanyaan saya sekarang, mana yang sekarang di tahap yang kedua, mana yang kita suka? Dipilih atau memilih? Dalam kehidupan nyata? Memilih. Ya. Memilih, dipilih. Memilih, ya. Memilih karena dikasih kebebasan. Kalau kita memilih, ringan bebannya, kan ada di kita. Tapi kalau dipilih, makanya itu tidak banyak orang mau menjadi caleg. Karena ketika seseorang itu dipilih, ada banyak kriteria-kriteria, ada banyak alasan-alasan untuk memilih seseorang. Dan alasan itu tidak satu, tetapi untuk memilih ya satu saja alasan dari kita saja, kau. Tapi ingat, yang dipilih itu berat tanggung jawabnya. Tetapi yang memilih juga berat. Anda mau ke kanan atau ke kiri, itu keputusan pribadi saudara. Dan kalau sudah ke kanan, jangan sesali kenapa bisa ke kanan. Dan seterusnya. Itu gambaran. Menurut beberapa penelitian, perempuan kalau baru umur 17 sampai 28 tahun, itu dia bilang harus begini. Tuh. Sudah umur berapa tahun? 28. Oh iya. Berarti masih kategori harus laki-lakinya begini. Itu masih 28. Kalau naik 28 sampai 35, yang penting begini. Yang penting begini. Toh, mulai melemah. Itu kalau sudah 35. 35 ke atas, ya, apa saja. Yang penting ada. Begitu. Jadi ternyata proses memilih itu, anak-anak bilang, oh Pak Pendeta kita ini masih, kenapa terlalu banyak pacarmu ini? Ini masih dalam tahap seleksi. Seleksi, pacar juga diseleksi. Dia bilang, iya harus itu loh. Karena ini persoalan masa depan. Diseleksi, sudah boleh seleksi. Tapi satu yang tidak boleh, koreksi. Sementara dalam proses seleksi dia korek. Akhirnya tahap seleksi tidak selesai karena sudah jatuh pada masa koreksi. Nah korek itu, begitu maksudnya. Itu kira-kira gambaran tentang proses memilih dan dipilih. Dua-duanya sulit. Tapi sekarang Tuhan sudah memilih kita tanpa alasan. Kalau orang lain dipilih karena alasan, oh itu dipilih karena bisa membangun daerah dan seterusnya, bisa begini dan bisa begitu. Sekarang Tuhan sudah memilih kita tanpa alasan. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah pilihan sesudah kita dipilih. Mau bagaimana?
Nah, bacaan kita menceritakan kepada kita proses pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun itu bercerita beberapa hal. Yang pertama, ini sebenarnya hendak mengulas kembali bagaimana persoalan peristiwa di Ulangan, di Kejadian pada masa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama, persoalan pertama adalah persoalan makanan. Persoalan kebutuhan jasmani. Yesus dicobai tidak dari sudut kekuasaan dulu, tidak. Dia dari sudut manusianya dulu. Abana tiala susi, akatulino pitau. Harus kubikin roti karena saya manusia butuh, bos. Kan begitu. Yang pertama, memang harus begitu. Kita ini masih manusia, kira-kira bahasa Indonesianya begitu. Alasan itu yang kemudian begitu baru tahap 1 sudah jatuh. Jadi ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Bukan berarti bahwa tidak makan roti, tidak. Tetapi jangan kemudian roti menjadi alasan tunduk kepada iblis. Jangan kemudian roti menjadi alasan lalu kemudian jatuh di dalam pencobaan. Makanya ketika Ulangan pasal 8 ayat 3 itu berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membiarkan engkau makan manna yang tidak kau kenal. Dan jika itu keadaan nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi peristiwa itu sudah terjadi di padang gurun. Ketika bangsa Israel berteriak-teriak, kenapa kami harus ke padang gurun? Kenapa kami tidak di Mesir? Kami lebih memilih diperbudak daripada harus ada di tempat ini karena kami akan mati kelaparan. Lalu Tuhan menjawab pergumulan itu dengan memberikan manna. Itu pergumulan yang pertama. Pergumulan yang kedua adalah tentang potensi atau kemampuan. Saya kira hebat kok. Masa kau tidak bisa diuji dari sudut itu? Disanjung lalu kemudian mau dicelakai. Ada begitu banyak orang bertepuk tangan ketika seseorang menjadi juara. Begitu. Tapi tidak banyak orang yang ada bersama-sama dengan saudara ketika Anda jatuh. Sedikit sekali. Ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Itu di Ulangan 6. Kembali peristiwa yang terjadi dalam bacaan ini. Bahwa ada upaya manusia untuk mencobai Tuhan Allah dengan bertindak seolah-olah, ya oke. Ya silakan, nanti kita lihat 30 hari ke depan saya menunggu. Karena ada begitu viral di medsos. Dia mencaci maki Tuhan dan berkata, saya tunggu 30 hari ke depan bagaimana reaksi Tuhan. Apakah Tuhan kita segampang itu? Di sebuah pembinaan pemuda, ada pemuda bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana bisa Pak Pendeta saya bisa membuktikan Tuhan itu ada? Saya buang pulpen di depannya, lalu saya katakan, kalau Tuhan itu ada silakan pindahkan sedikit saja pulpen ini. Kita tunggu 5 menit. Ternyata Tuhan tidak ada. Kau pindahkan itu pulpen. Dia pindahkan pulpen itu. Tidak cukup 5 menit dia sudah bisa pindahkan. Berarti kau lebih ada daripada Tuhan. Kira-kira begitu. Tapi apakah Tuhan kita segampang itu? Tuhan kita itu adalah maha. Dan dia tidak boleh diperintah oleh seorang sekalipun itu pendeta Pasma. Tuhan kasih pindah pulpen, Tuhan kasih begini, kasih begitu. Segampang itukah disebut Tuhan? Dan semudah itukah Tuhan? Kalau kita mau mengukur kekuasaan Tuhan dari sudut itu, maka kasihan Tuhan. Dia tidak pantas menjadi Tuhan. Kalau dia hanya bisa disuruh pindahkan pulpen, bisa disuruh begini dan begitu, tidak ada pertimbangannya sebagai Tuhan. Dan dia tidak pantas menjadi Tuhan. Sehingga hakikat Tuhan itu adalah maha, kudus, tak terbantahkan dan lain sebagainya. Sehingga dengan begitu dia tidak bisa semudah itu kita perintah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu banyak dilakukan orang dengan berkata, aduh saya ini sudah begini dan begitu, tapi toh Tuhan Allah tidak bikin apa-apa. Yang kedua, yang ketiga, ada upaya untuk menjebak Yesus pada takhta kekuasaan. Kalau engkau menyembah aku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu.
Dalam kitab Ulangan juga sudah lebih dahulu dikatakan bahwa engkau, di Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi kemudian Yesus berkatakan, kau iblis, kau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Engkau kita hanya boleh menyembah satu Allah saja. Apa gambaran dari ini jemaat yang dikasihi Tuhan? Kita masuk khotbahnya. Yesus saja, saya ulangi, Yesus saja menjadikan firman sebagai senjata, bukan powerfulnya sebagai Allah, bukan karena Dia adalah anak Allah, tidak. Dia melawan semuanya bukan dengan kemampuannya sebagai anak Allah. Dia melawan, mengkanter cobaan iblis. Ada tertulis. Saya bertanya, semua orang punya ayat favorit. Toh, ada ayat andalan masing-masing. Saya bisa tahu ayat andalannya siapa? Apa Bapak? Cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Ya. Ada yang cari kerajaan sorga tapi tidak dengan kebenarannya, jadi semua ditambahkan kepadamu. Oke? Dengan telanjang. Ada lagi ayat-ayat ya. Semua punya toh? Masih ada? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya yakin kita semua punya ayat hafalan masing-masing dan ayat pamungkas. Saya memilih ayat itu, aku melatih tubuhku supaya menguasainya, agar sesudah memberitakan Injil, aku sendiri tidak, atau Kristus sendiri tidak dihinanya. Itu kira-kira gambarannya. Kita semua punya pilihan-pilihan ayat. Nah, saya pernah menceritakan ke pemuda bahwa ada seorang pemuda yang lagi jatuh cinta kepada seorang pemudi lainnya. Lalu kemudian dia memberi kode bahwa aku suka padamu. Dalam proses duduk berdua di atas bis kota itu, sebenarnya sudah ada niatnya untuk katakan saya suka kamu. Tapi perempuan itu menulis sebuah tulisan pendek. Laki-laki itu berkata, apakah kau suka sama saya? Perempuan itu menulis tulisan pendek dengan menulis itu Matius 7 ayat 7. Laki-laki itu langsung menyerah. Dia bilang, habis kita. Ternyata ini perempuan kuat sekali imannya, tidak boleh tergoda. Sesudah itu dia berhenti dalam seluruh semangatnya, lalu pulang ke rumah. Di rumah dia tulis itu, baca Matius 7 ayat 7. Coba baca Matius 7 ayat 7. Setiap orang iya, artinya apa? Kalau dia hafal itu ayat, jadi tadi di bis kota. Mintalah maka akan diberi padamu, carilah. Setiap orang meminta, baginya pintu dibukakan, diterima. Tapi gagal karena apa? Ini kurang baca Alkitab. Tidak ada ayat hafalan. Dia kira, dia bilang ditolak kayak ini apa, dikirimkan ke Alkitab. Ternyata dia bilang, ketulah maka pintu dibukakan, jadi ini. Begitu. Jadi ternyata bahwa perempuan itu mau, tapi dia bilang pasti dia tahu ini Matius 7 ayat 7, tapi ini laki-laki tidak tahu. Ini pasti. Artinya apa? Betapa bahwa penting Yesus sendiri menggunakan Alkitab firman Tuhan untuk mengkanter iblis. Kalau Anda mengandalkan kekuatan sendiri tidak bisa. Dan kita sudah tahu siapa memilih ayat apa. Sebenarnya demikian perjalanan imannya.
Siapa memilih ayat apa, kita tahu perjalanan imannya. Apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti pengharapannya besar. Kalau dikatakan Tuhan adalah gembalaku, berarti ini orang sedang merasa bahwa Tuhan itu ada bersamanya di tengah seluruh perjalanannya. Seseorang beriman berdasarkan ayat-ayat favoritnya. Kekuatan seseorang itu ditentukan memilih ayat apa. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi dasar dari seluruh kekuatan iman seseorang. Tapi kalau tidak ada sama sekali ayat, yaitu seperti sekam, datang cobaan, tunggu dulu. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi melainkan juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Betapa bahwa kemudian itu menjadi kekuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menentukan pilihan berdasarkan firman. Tentukan pilihanmu berdasarkan firman. Hidup adalah pilihan. Sebagai pengikut Tuhan, kita dituntut untuk bijaksana dalam memilih. Pilih yang menuntun kita kepada kehidupan dan kebaikan, bukan pada kehancuran dan kecelakaan. Hidup adalah pilihan. Sebagai pengikut Tuhan, kita dituntut untuk bijaksana dalam memilih pilihan yang menuntun kita pada kehidupan dan kebaikan, bukan pada kehancuran dan kecelakaan. Kejatuhan manusia bukan karena godaan iblis sebenarnya, tapi karena tidak mampu digoda. Sekali lagi, seseorang itu jatuh bukan karena godaan iblis, tapi karena tidak mampu dan tidak tahan pada godaan. Dia yang jatuh. Semua orang digoda iblis, tapi kemudian tidak semua orang jatuh. Itulah kemudian alasan ketika kita berkata bahwa bagaimana dengan Yudas Iskariot yang kemudian dia menjual Tuhan Yesus. Ada 12 murid-murid dalam pendirian yang sama, tapi dia jatuh karena dia tergoda dengan bujuk rayu. Kita semua juga mengalami hal yang sama. Kita semua bersama-sama mendengarkan suara dari luar, bisikan untuk melakukan kejahatan, bisikan untuk melakukan keinginan dunia. Tapi ingat bahwa suara firman Tuhan harus lebih kuat. Suara firman Tuhan harus lebih jelas. Yesus dicobai dari segala arah. Dicobai dari sudut kedagingan, dicobai dari sudut kealahan, lalu kemudian dicobai dari sudut kekayaan atau takhta atau harta. Hidup bukan dari roti saja. Ini tidak berarti bahwa tidak makan. Hidup bukan dari roti saja itu adalah keputusan iman. Keputusan iman. Harta, takhta kadang menguasai kehidupan kita. Ingin lebih dari orang lain. Selalu merasa super. Orang lain tidak ada apa-apanya. Mari baca firman. Terus belajar firman Tuhan. Memilih menulis di skripsi nama orang lain yang ikut berjuang lalu dihapus, itu tidak bijaksana. Toh kamu yang di pelaminan, dia hadir sudah membantu Anda dalam proses panjang, kemudian Anda menjadi selesai dalam kuliah dan seterusnya. Tapi dia tidak menuntut harus sampai di pelaminan. Bijaksanalah dalam hidup ini. Untuk itu, semua cerita hidup ini adalah pilihan. Kalau Anda sudah memilih sesuatu untuk menjalaninya, bertanggung jawablah terhadap pilihan itu. Sekali lagi, tadi kita ada di persimpangan, pilih kanan atau kiri, apapun pilihan kita, bertanggung jawablah. Tapi sebagai orang percaya, kita harus memilih berdasarkan petunjuk firman Tuhan. Kita harus memilih berdasarkan firman Tuhan. Ada banyak suara-suara dari luar.
tapi suara Tuhanlah yang harus kita dengarkan. Amin.